we see rates of depression and anxiety and suicide and loneliness going up among young people. And I'm concerned that social media is an important driver of that youth mental health crisis. That causes changes in the brain and essentially hijacks the brain, which causes you to then neglect all your activities of daily living. Going to work, your relationships, your hygiene, and so on and so forth. If somebody carries their phone wherever they go, like they physically feel anxiety if they put it down, when they're with their friends and have to have it up the entire time looking at the phone while they're with their friends, you know, when they wake up in the morning and check their phone before they say good morning to the person sleeping next to them, these are problems. This is out of balance. Kesehatan mental adalah keadaan di mana kondisi psikologis kita baik-baik saja. Kondisi ini ditandai dengan kita memahami kemampuan yang kita miliki, dapat menghadapi stres dengan baik, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas. Research shows 95% of teens are on social media. More than a third say they're on constantly. And teens spend an average of 3.5 hours each day on these kinds of apps, something research shows can double the risk of experiencing symptoms of depression and anxiety. So it's one thing to choose dopamine instead of here and now because it gives you pleasure. That's a choice. But it can very easily get to the point where you're no longer in control. You're no longer making choices. Dopamine is controlling you. Banyak orang yang beranggapan bahwa sebetulnya kesehatan mental itu adalah kondisi di mana kita selalu bahagia. Sebetulnya tidak. Kalau kita sehat mental itu kita bisa merasakan kebahagiaan. Tetapi kita juga bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul di hadapan kita. Dalam menghadapi masalah, wajar sekali ketika kita merasa cemas, takut, sedih, ataupun marah. Tetapi ada saat-saat di mana emosi tersebut dikatakan tidak wajar atau kita mempunyai pemikiran-pemikiran buruk yang pada akhirnya menjadi tidak wajar seperti kita menyakiti diri kita sendiri. Era digital. Sudah tidak asing bukan dengan kata digital? Zaman di mana semua kegiatan dapat dengan mudah dilakukan. Saat ini era digital telah merajalela, tanpa ampun mempengaruhi kehidupan. Banyak dari kita senantiasa menghabiskan waktu menjelajahi media sosial, baik untuk mencari informasi, memperluas pertemanan, atau sekedar untuk hiburan. Namun, di balik itu semua, media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi kesehatan mental. Seperti merasa depresi, cemas, kesepian, dan FOMO. Sayangnya, masih banyak dari kita yang tidak tahu cara mengatasi dampak tersebut. Lalu, bagaimana kita dapat menangani dampak negatif dari media sosial? Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menangani dampak tersebut, seperti menetapkan batas waktu dalam penggunaan media sosial, aktif dalam kehidupan sosial, dan memperkuat rasa kepercayaan diri dengan hal-hal yang positif. Pertama, kita tahu ya bahwa teknologi itu memberikan banyak manfaat, tetapi bisa juga menimbulkan tekanan. Jadi jangan biarkan media sosial ini mengganggu kesehatan mentalmu. Trik pertama, tentukan batasan waktu untuk menggunakan teknologi. Waktu yang terlalu lama di depan layar bisa berdampak negatif pada kesehatan mental. Yang kedua, jangan membagikan dirimu dengan orang lain di media sosial. Ingatlah bahwa apa yang dilihat di sana seringkali hanyalah gambaran penuh polesan dari kehidupan seseorang. Ketiga, cari waktu untuk beristirahat dari teknologi. Nikmati kehidupan di dunia nyata, habiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman tanpa gangguan digital. Terakhir, kalau kamu merasa stres atau tertekan akibat penggunaan teknologi, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Jadi ingat ya, kunci kesehatan mental cuma satu, jangan sakit. Gangguan mental bukanlah suatu hal yang sepele. Kasus bunuh diri karena gangguan mental sudah mencapai 700.000 kasus, atau jadi penyumbang kematian keempat di kalangan remaja dan dewasa muda. Secara total, diketahui ada sekitar 930 juta orang di dunia yang mengalami gangguan mental.
Banyak ya. Oke, wah menarik banget. Terus terakhir nih, kira-kira kalau misalnya ada orang yang lagi nonton, terus masih suka self-diagnose sendiri nih, kayaknya aku depresi apa segala macam. Itu cara terbaik untuk mereka tahu, mereka tuh sebenarnya cuman kayak tadi stres akut doang, atau ada gangguan yang harus ke psikiater itu di bagian mana? Gimana cara mereka menakarnya gitu? Kalau ragu, udah ngeliat nih, ragu, datang aja. Klarifikasi iyalah. Nggak ada stigma juga kan, kadang-kadang orang mikir ada stigmanya kan. Ya kita akhirnya jadi men-sell stigma gitu. Kan. Kadang ada gini ya, pasien datang, udah dia pakai topi, pakai hoodie, pakai kacamata hitam, pakai masker, masih nunduk coba. Siapa yang karena mau kenal? Takut dilihat. Iya, siapa yang mau kenal? Terus dia bilang gini ke perawat, Bu nanti kalau saya dipanggil nomornya aja ya Bu ya, jangan dipanggil namanya. Kenapa setakut itu untuk? Karena nggak semua orang bisa nerima lah berobat. Oh, karena apa? Ada rasa dia takut dianggap lemah atau memang bisa. Takut dilihat masyarakat dia ke psikiater gitu? Bisa, banyak loh orang berobat ke psikiater tuh penuh dengan perjuangan. Satu, meyakinkan orang lain bahwa dia perlu dibantu. Kedua, meyakinkan orang lain bahwa dia nggak baik-baik aja, karena biasanya belum tentu orang depresi itu tampilannya depresi. Aku ada pasien yang tampilannya depresi tapi happy banget kalau ketemu di luar, dia keluar dari ruang praktek tuh udah benar-benar kayak pakai topeng, hidupnya normal lagi. Ketawa, ceria, produktif. Tapi ketika di ruang praktek nangis abis 1 box tisu. Tuh kayak bilang, ya dok cuma di sini saya bisa cerita. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Cuman ya dia membawa si depresi itu, jadi kebayangkan baggage dia sebesar apa. Nah cuman ya itu tadi stigma bahwa orang yang rajin tersenyum, yang oke-oke aja itu adalah orang yang baik-baik aja. Ya itu akhirnya menghambat orang jadi mau berobat. Gimana kita tahu teman kita kayak gitu? Ada pertandanya nggak? Kita punya teman yang sebenarnya butuh bantuan, tapi karena dia selalu ceria di depan kita malah biasa aja gitu. Sampai akhirnya, ternyata dia perlu dibantu deh ternyata gitu. Sebenarnya sih kalau dia nggak mau cerita juga nggak usah dipaksa. Oh, nggak usah dipaksa ya? Cuman kita bilang, ini kalau ada yang nggak baik-baik aja, konsul aja. Bikin aja secara random. Apa tuh maksudnya? Ya secara, kalau lagi ngobrol gitu, kalau mau curhat kayaknya mendingan jangan curhat ke gua, nggak ngerti. Lu curhatnya ke profesional. Itu kan salah satu cara merujuk yang sopan lah ya gitu. Jangan bilang, lu kok pikirannya kayak gini sih, kayaknya lu konslet deh, lu harus berobat. Ya gak ada yang mau malah berobat gitu. Iya, karena udah lagi di stigmatisasi gitu ya. Konslet iya, sakit gitu betul. kan. Betul, atau sengklek kan, ngomong gitu kan gak enak ya. Iya. Kadang bilang kalau 2 kali dia udah curhat yang sama, gue kayaknya di luar kapasitas gue. Mau gak gue anterin ya lu berobat? Sekali aja gue anterin, nanti sisanya lu tinggal lanjutin sendiri. Enak kan didengar? Iya, kadang-kadang temen juga iya doang soalnya. Kayak, ya kan bete ya, dia curhat malam-malam, taunya tiba-tiba, iya, tiba-tiba di tengah tidur, krok, padahal dia lagi nangis-nangis curhat. Karena ya gimana ya, kadang-kadang kalau udah cerita yang sama 3 kali, 4 kali, ya kita juga bingung kan nanggepinnya kan. Bingung kan, dari mulai excited, sampai hafal kalimatnya apa, sampai ketiduran pas dia cerita. Cuman kan dia akan bilang, gila nih gak diperhatiin gue, gak ada yang peduli lagi sama gue. Iya. Ya daripada di tangan kita salah kan lebih baik di refer aja. Iya. Dan itu bisa pulih, sedihnya tuh itu loh bang. Kayak 6 bulan kita berobat, dia tuh bisa pulih normal.